Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di Sabtu siang ini saya mau berangkat dari Jakarta menuju ke arah Cileunyi, dan nanti akan nyambung lagi dengan bis Budiman yang arah Karangpucung. Nah, ini di pukul 11 ini sudah ada bis Budiman 3E257 kalau nggak salah. Dia berangkat duluan, ini jurusan Tasik, dan kemudian akan digantikan oleh bis selanjutnya Tasik Jakarta juga. Nah, di awal tadi kita ditawarin juga dari bis Budiman untuk ikut sampai ke Cileunyi, tapi untuk sampai Cileunyi ini ternyata tarifnya sama, 125.000. Jadi dianggap sebagai perjalanan dengan tujuan Tasik. Nggak mau dong kita ya, karena kan kita cuma mau ke Cileunyi. Sebenarnya ada beberapa, ini salah satunya ada bis MGI Cadas Pangeran ya. Bis MGI ini jurusan Wado, ada yang lewat Cadas Pangeran kali ya. Saya belum pernah naik, mungkin kapan-kapan saya mau naik bis inilah. Dan di sebelah sana itu juga ada Karunia Bakti, itu medium bus. Bagus sih bisnya ya, dan kebanyakan yang saya lihat sekarang yang Karunia Bakti itu dengan medium bus, baik yang itu di terminal Kampung Rambutan maupun yang ada di terminal Tanjung Priok. Bus Karunia Bakti ini jurusan Jakarta Garut, jadi nanti masuk ke Singaparna juga. Untuk MGI sendiri kayaknya sih ini 1 jam sekali dia berangkat dari Kampung Rambutan. Bus MGI ini lebih dikenal dengan bis CPU ya, Cahaya Bakti Utama. Nah, yang saya tunggu sebenarnya adalah Medal Sekarwangi, karena bis ini hampir sama ya, jurusan Wado juga, cuma saya penasaran saja. Karena bis Medal Sekarwangi ini adalah bis legend, bis yang sangat tua, yang didirikan tahun 1952. Nah, dikarenakan bisnya belum ada, saya sudah nunggu 1 jam lebih. Yuk kita naik dulu ke lantai 2. Dan ini adalah kondisi di lantai 2, ternyata sangat bagus sekali teman-teman. Ini sistem pertiketannya sudah seperti ini, bisa online dan bisa cetak langsung di mesin pencetak. Ini ada 5 buah mesin pencetak otomatis. Nggak begitu rame di sini ya, mungkin karena jamnya ya, ini karena jam siang, yang beli tiket sedikit. Kalau jam keberangkatan pagi atau sore mungkin rame kali ya teman-teman. Mesin ini kita tinggal scan barcode saja ya. Scan barcode, di situ tuh ada tulisan barcode, nanti tiket akan keluar. Ini kalau kita beli tiketnya secara online. Tapi kalau kita beli tiketnya di loket tadi, pasti langsung di-printkan ya. Nah, daripada gabut saya turun nih. Ini habis sholat duhur di lantai 2, yang musolanya bagus sekali. Saya sayangnya lupa untuk memvideokan. Ternyata ini Medal Sekarwangi ya, sekitar jam 12.20 ini baru masuk dari kedatangan. Tidak ngantri dia ya, dia langsung menuju ke arah keberangkatan. Dan armada yang digunakan adalah Mercedes-Benz 1526. Mungkin seri-seri awal kali ya teman-teman semuanya ya. Dan di sini agak lama dia nongkrongnya ya, menunggu orang-orang yang akan pulang. Tapi heran juga nih, beberapa saat kemudian ternyata ada sebuah rombongan keluarga, mungkin ada 6 orang yang naik di bis itu teman-teman. Dan daripada kita nongkrong terus, akhirnya kita naik bis ini juga sih. Dan kita berangkat dari Kampung Rambutan menuju ke arah Pasar Rebo.
Ciri dari personel Medar Sekarwangi ini adalah seragam warna merah. Oke, kita berangkat. Ini sambil nyusur di jalur keluar mencari penumpang ya teman-teman ya. Memang agak susah di hari-hari seperti ini, apalagi di hari siang untuk mencari penumpang. Tapi karena ini termasuk bis jarak pendek yang hanya sampai Sumedang, ya mungkin adalah rezeki untuk bis-bis ini ya. Dan yang terdengar ini sebenarnya di atas kita ini ada TV teman-teman. Tapi video saya kok tidak menjangkau ya. Nah, TV-nya ini benar-benar TV, bukan video ya. Jadi dia menyiarkan berita sehari-hari. Bagus juga sih. Nggak banyak ini bis-bis yang sekarang ini ada TV-nya, terus yang di setel itu berita gitu ya. Biasanya ya musik-musik dan musik, entah dangdut entah apalah. Kalau saya senang yang isinya berita-berita gini. Kenapa? Karena kita sendiri saat ini jarang nonton TV pasti. Yang dilihat pasti YouTube. Dan berita-berita yang kita cerna itu kebanyakan berita dari YouTube. Tentu ada jeda ya berita dari YouTube dibandingkan dengan siaran langsung yang disiarkan dari studio. Kebanyakan dari unitnya Medar Sekarwangi ini unitnya Mercedes B1526. Walaupun awalnya dulu di tahun 52 ya, ketika didirikan ini unitnya yang adalah Dodge. Dodge itu sebenarnya kan truk tapi tipe bis. Dodge keluaran tahun 51, bisa dibayangkan teman-teman, tahun 50-an. Perusahaan didirikan tahun 52 dan bisnya itu bis baru tahun 51. Berarti kan bis baru ya. Artinya dia bukan dari membeli dari PO yang lain. Ini benar-benar legend. Tahun 50 teman-teman. Dan nama Medal Sekarwangi ini sebenarnya juga diambil dari nama kesenian semacam sandiwara keliling gitu ya, yang didirikan oleh Bapak Apih Sukarja. Itu orang tua atau ayahnya dari Haji Atang Sobandi. Nama keseniannya Sekarwangi. Nah ini dikasih nama atau dikasih ya nama depan medal ya. Saya kurang tahu artinya apa, tapi kalau dalam bahasa Jawa medal itu artinya keluar. Kalau dalam bahasa Inggris artinya medali, penghargaan. Mana yang benar saya nggak tahu. Nah teman-teman, ternyata yang Bapak gendut tadi ya, yang nyetirin kita itu ternyata dari pihak pengurus Medar Sekarwangi Kampung Rambutan. Sebagai bis legend ternyata penumpangnya juga legend. Ini bapak-bapak sudah sepuh-sepuh ya, senior sebetulnya. Hanya saya yang belum senior, hampir sih. Dan tak lama kemudian kita sudah sampai di lepas dari Pasar Rebo dan menuju masuk tol di Pasar Rebo. Ini ada Setia Negara di jurusan Cirebon, bis legend ya, itu Pantura sebelum ada tol. Kompetitor dari Setia Negara adalah Lur Agung, dan bis itu kencang-kencang sekali karena saya pernah naik dulu. Oke, kita masuk di tol Gedong di Pasar Rebo. Penumpangnya ternyata nggak banyak, nggak sampai 10 ternyata. Tapi bis ini
karena menggunakan sistem waktu ya. Jadi kalau waktu ngetemnya sudah selesai ya harus berangkat. Masalah jumlah penumpang nanti bisa dicari sepanjang perjalanan dari pintu keluar hingga masuk tol. Seorang warga melaporkan pria berinisial BTC yang merupakan tenaga pendidik ke Polres Metro Bekasi Kota. Laporan tersebut dilayangkan karena BTC diduga mengikuti. Nah, tadi sebelum berangkat saya kan membanding-bandingkan tuh ya, membandingkan tarif dari bis dan saya cari yang murah. Karena Budiman 125 dan saya tiba-tiba sama pengurus Medal Sekarwangi didatangi, tanya tarifnya 60.000 saja. Nah, saya ikut dong ya. Karena apa? Karena untuk yang Budiman misalnya yang dari Priuk sampai ke Cileunyi itu sekitar 70 sampai 75.000. Begitu juga untuk Prima Jasa mungkin di sekitaran itu ya 75 sampai 80. Karena saya pernah naik Prima Jasa ke Bandung ya sampai ke Lui Panjang itu 80.000. Jadi menurut saya tiketnya ini murah, 60.000 saja. Dan senang ya pas tadi saya bayar ya, pas saya bayar tiket kan ini bayarnya di atas. Nah, saya adanya cuma duit ratusan ribu sama duit 57.000. Nah, dia bilang udah 57.000 nggak apa-apa. Jadi 60 kurang 3.000 nggak masalah, di bis ini nggak dipermasalahkan dan nggak ada perubahan sikap dari personil, tetap ramah. Nah, seperti bis-bis lainnya yang berarah ke Sumedang dan Garut, bis ini juga mencari penumpang di sepanjang jalan tol di titik-titik tertentu. Jika melihat performa bis ini ya, ini cukup bagus, tidak kencang-kencang juga, tapi sepertinya nggak pernah ada trouble dengan permesinan ya selama perjalanan. Kita masuk di KM 72. Ini rest area yang biasa digunakan kontrol oleh PO Budiman. Dan di sini kita juga istirahat cukup lama dan juga kontrol. Nah, ini kita istirahatnya ini agak-agak lawan arah sedikit. Kita berhenti di sebelah masjid. Situ ada rumah makan yang cukup besar dan nggak mewah ya, sederhana. Dan saya sempat makan di situ 35.000 untuk ayam goreng dan nasi dengan lalap seadanya. Standar menurut saya sih. Nah, ini bis yang saya naiki teman-teman, Medal Sekarwangi. Nggak tahu ini karoseri dari mana, mungkin dari Laksana ya. Kalau saya sedang berkendara sendiri, biasanya saya berhentinya di tempat ini juga, tetapi makannya di situ tuh, di Hajah Ciganea. Ayamnya enak sekali dan nggak begitu mahal. Nah, lagi di perjalanan ini tadi ada suara nggak enak di bagian kanan bis, dan bis berhenti, kemudian kondekturnya mengecek di bagian belakang sebelah kanan, dan truk di depan itu tadi tiba-tiba juga berhenti. Ternyata Pak sopirnya turun dan nanyain ke kondekturnya ini ada masalah apa. Ya maksudnya mau dibantu. Ya bagus sekali ya teman-teman ya, persaudaraan antar kru bis. Nah, itu ada Karunia Bakti jurusan Garut Baraja Nyalip. Dan kita lanjutkan perjalanan. Kita coba menyalip
tipis-tipis ya di sini ya. Karena memang ini sopirnya ini kayaknya cukup berhati-hati dan menjaga kenyamanan berkendara, sehingga sebagian besar penumpangnya saya lihat sudah pada tertidur. Nah, di titik ini kita ada kemacetan, tapi di belakang kita ada si tetot-tetot ini ya, minta jalur. Nah, itu mobil biasa tetapi pakai plat polisi. Saya nggak yakin itu polisi ya. Kalau polisi ya nggak sebegitu tergesa-gesanya dan nggak sebegitu membahayakannya bagi kita semua. Jangan-jangan itu kayak yang sudah-sudah, platnya bukan asli dari kendaraannya. Dan di sini sedikit terjadi insiden ya. Ini tadi truk ini disalip maksa sehingga harus ngerem mendadak dan dia tidak terima. Lalu dia samperi mobil tadi untuk diinterogasi sama Pak sopir truk tadi. Ini di Kopo ya kalau nggak salah, kita menurunkan penumpang dan kita selanjutnya masuk di tol Cileunyi. Nah, sebenarnya saya agak ikutnya begini karena saya mau ke arah Rancaekek, tapi kan ini bis jurusan Sumedang, jadi saya turunnya di jalur yang ke arah kiri, masuk di arah Sumedang, baru dari situ saya turun dan jalan kaki menuju ke arah Rancaekek. Ya lumayan jauh sih ya teman-teman ya. Mungkin yang pas bagi saya mungkin yang Karunia Bakti itu tadi ya. Cuma saya belum tahu itu tarifnya berapa. Kapan-kapan kita coba. Baik teman-teman, kita sudah sampai di ujung video ini dan saya sudah sampai di tujuan. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.